Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Bapaknya ada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar ilmu yang akan dipaparkan oleh Rianti yang berjudul Belajar efektif dan menyenangkan dengan media digital bagi anak usia dini. Karena sudah larut malam ya, perkenalkan dulu oleh saya, izinkan sebagai pemateri pada malam hari ini adalah Ibu Rianti Fitriana, MPD dari TK Cikal Cahaya, dan selaku moderator pada malam hari ini adalah Ibu Ria Indria, SPD dari SMKN 1 Rancabungur. Baik, saya alihkan ke acara malam ini kepada moderator kita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Eva atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di room yang disediakan oleh Bu Eva. Dan sebagai pemateri hari ini adalah Ibu Rianti Fitriana, MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Cikal Cahaya. Beliau itu adalah ibu dari 2 orang anak yang mempunyai pengalaman mengajar cukup lama, selama 12 tahun dari 2004 sampai 2016 beliau itu menjadi seorang guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Bakti Insani. Kemudian saat ini beliau mengelola lembaga kursus bahasa Inggris dan beliau juga mengelola TK Cikal Cahaya sejak tahun 2016 sampai sekarang. Beliau adalah seorang aktivis yang aktif sekali dalam kegiatan sebagai anggota di Ikatan Guru TK dan prestasinya cukup luar biasa. Beliau bisa membawa sekolahnya menjadi juara 2 lomba sekolah sehat mewakili Kabupaten Bogor. Dan yang paling membanggakan adalah beliau sebagai juara 1 kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Bogor tahun 2020 ini. Sungguh luar biasa prestasi beliau dan malam ini kita akan mendapatkan paparan materi dari beliau tentang bagaimana cara belajar efektif dan menyenangkan dengan media belajar digital bagi anak usia dini. Tentu ini materi yang sangat menarik karena kita tahu bahwa saat ini era digital itu sudah merambah ke semua aspek kehidupan dan anak usia dini pun sekarang sudah dihadapkan pada era digital ini. Untuk lebih lanjut lagi dan untuk mengefisienkan waktu, maka saya persilahkan Bu Rianti Fitriana untuk memaparkan materinya. Mangga silakan Bu Rianti. Ya, terima kasih Bu Ria. Terima kasih juga kepada host kita Ibu Eva Sapitri dan kepada instruktur kita hari ini Bu Nurela yang telah hadir, dan saya lihat ada Bu Asri dan Bu Emalia telah hadir dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih ya, dan selamat datang pada Pak Asep. Terima kasih telah hadir dalam acara ini. Perkenalkan saya Bu Rianti Fitriana. Malam hari ini saya akan memaparkan sebuah tema tentang media bagi anak usia dini. Ya, sebentar. Ya, oke. Jadi media itu kan memang penting sekali ya bagi anak. Sebentar saya share dulu ya, ini ya kontennya.
Iya, slide. Kelihatan? Iya, sudah tampak, Bu. Oke, ya. Iya. Ya, ya, belajar menyenangkan dan efektif dengan media digital bagi anak usia dini. Ya, sebelumnya ini kita sama-sama sharing ya, bukan pasti ya sebagai sesama guru sudah tahu materi ini dan pasti sudah dijalankan, tapi tidak ada salahnya kita sekali lagi mengulas ya, gitu. Ya, ya. Media sendiri apakah media belajar? Media belajar sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya medium, yang secara harfiah artinya pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dan menurut Scrum di tahun 1977, media pembelajaran adalah teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ya, media belajar bagi anak usia dini memang karena saya uh, bidangnya anak usia dini, jadi saya lebih segmented ke anak usia dini. Tapi insya Allah ini bisa juga berlaku untuk semua kalangan belajar. Cuman mungkin nanti beda jenjangnya, kesulitannya juga beda ya. Karena anak usia dini ya memang lebih sederhana semuanya, tidak seperti anak SMP, SMK, seperti itu ya. Ya, jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka yang dimaksud adalah perantara pembelajaran yang dapat memberikan rangsangan atau semangat atau motivasi bagi anak usia dini untuk bisa belajar dengan mudah dan menyenangkan, sehingga mereka tidak merasa jenuh atau tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bayangkan di era digital ini, di era yang serba canggih ini, kalau gurunya cuma ngajarin mewarnai lagi, menyanyi lagi, itu saja. Yang terjadi pada anak adalah, aduh ibu aku bosan, ya seperti itu ya. Tapi bukannya berarti tidak mengajarkan nyanyi, tetap karena memang itu adalah bagian dari perkembangan anak. Menyanyi, bergerak, menggambar itu tetap diajarkan, harus diajarkan. Tapi tetap bagaimana guru mengkombinasikan ya agar tidak terjadi kebosanan semuanya. Ya, akibat dari guru yang kurang berinovasi terhadap media, ya akhirnya anak jadi bosan, males, dan akhirnya bisa jadi males untuk nggak mau masuk ke sekolah, nggak bosan ke sekolah gitu, tidak mogok untuk ke sekolah. Ya, untuk karakteristik anak usia dini kita ketahui bahwa memiliki durasi konsentrasi yang sangat pendek. Jadi memang tidak bisa lama-lama. Kalau mereka untuk PG sendiri ada rentang waktu hanya 5 menit, mereka konsentrasi, setelah itu akan buyar lagi, setelah itu baru nanti dikasih lagi seperti itu ya. Nah, untuk TKA udah bisa setengah jam, 45 menit itu sudah bisa konsentrasi. Ya. Lalu anak kecil, anak usia dini itu biasanya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan belajar dengan cara meniru dan membutuhkan sesuatu yang konkret. Saat kita bicara, dia butuh sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirawat, seperti itu. Ya, ya manfaat media belajar bagi anak usia dini adalah diharapkan bisa menjadi stimulus yang dibutuhkan anak. Karena pada usia tersebut mereka akan lebih tertarik serta lebih cepat dalam hal mempelajari sesuatu kalau indranya dipakai, baik secara dilihat, diraba, dicium, atau dirasakan secara langsung. Ya, jenis-jenis media pembelajaran sendiri ada banyak. Yang pertama, seperti kita ketahui adalah media audio. Bisa manfaat dari media audio ini untuk usia dini adalah bisa merangsang perkembangan imajinasi dan juga perkembangan bahasanya. Seperti mendengarkan rekaman, mendengarkan lagu, ya seperti itu termasuk ke dalam media audio. Ya. Selanjutnya adalah media visual. Media visual itu sesuatu yang bisa dilihat dengan menggunakan penglihatannya, seorang anak akan bisa mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Ya, jadi semua dilihat, apa yang dipelajari itu bisa dilihat. Kalau lagi belajar berhitung pun kalau bisa ada media untuk berhitung ya. Misalnya kita lagi belajar berhitung botol ya, botol memang ada gitu ya. Gitu. Lalu macam-macam media juga adalah media diam dan media gerak. Media diam itu seperti gambar. Jadi gambar, nanti ada gurunya menerangkan, itu termasuk media audiovisual. Ya, kalau kita lihat ke museum-museum itu termasuk media audiovisual yang diam ya. Jadi begitu ada fotonya terus kita bisa lihat, oh nanti ada suaranya menerangkan tentang gambar, itu termasuk audiovisual diam. Lalu gerak yang audiovisual bisa bergerak seperti kita TV ya, komputer ya. Macam-macam media sendiri bagi anak usia dini adalah satu lagi adalah media lingkungan.
media lingkungan ini merupakan suatu atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga berkembangnya seorang anak. Artinya media lingkungan adalah proses pembelajaran anak dikenalkan dibawa ke suatu tempat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangannya. Misalnya diajak outing. Saat tema apa? Misalnya tema air, udara, kita ajak ke kebun raya gitu. Jadi bermain dengan air, dengan alam, dengan udara, dengan tanah seperti itu. Atau saat tema binatang kita ajak ke peternakan ya. Ya. Media permainan juga adalah media yang sangat disukai anak-anak karena bisa digunakan sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan juga segala potensi yang dimiliki oleh anak. Namun jadi memang ada dan media pembelajaran di taman kanak-kanak yaitu harus bagaimana sih yang dipilih? Yaitu media pengajaran dia harus sesuai dengan tujuan dan fungsi. Kedua, dapat memberikan pengertian dan penjelasan suatu konsep tertentu. 3, dapat mendorong kreativitas anak, memberi kesempatan anak untuk bereksplorasi. Makanya sekarang ada kelas-kelas sentra ya, itu sangat mendorong anak untuk eksplorasi terhadap apa minatnya seperti itu. Keempat, media pengajaran harus memenuhi unsur kebenaran ya, berarti memang kita harus tahu bahwa ini kebenarannya bersifat umum seperti itu ya. Lalu media tersebut aman, tidak membahayakan anak-anak. Kemudian dapat dipergunakan secara individual, kelompok, atau klasikal. Kemudian nomor 7, media pengajaran hendaknya menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dan ada estetika, memenuhi keindahan dalam bentuk warna, serta kerapihan dalam pembuatannya. Kedelapan, mudah digunakan oleh pendidik maupun anak. Secanggih apapun media, kalau gurunya nggak bisa menggunakan ya akhirnya jadi mubazir, jadi tidak terpakai, sayang gitu ya. Jadi memang saat kita menggunakan media, guru pun harus dilatih, harus disosialisasi seperti itu. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas media digital karena media yang lain kita akan bahas di lain waktu ya. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi memang kita perlu mesin, perlu perangkat ya. Ada perangkat elektro, proses digital menggunakan logika algoritma, lalu seperti program komputer, digital video game, halaman web atau situs web, termasuk media sosial dan digital audio seperti MP3, MP4, dan e-book adalah contoh media digital. Dan ini adalah salah satu contoh media digital yang telah dilaksanakan di sekolah saya. Saat ini memang laptop yang disediakan memang satu anak berdua atau bertiga ya, gitu. Kita lihat dulu pelaksanaan. Dengarkan dengan baik, lalu lihat dengan baik. Setelah itu yang ketiga, nanti Miss Enda akan tanya apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah virus tersebut. Siap? Ya. Are you ready? Oke, hitungan ketiga, kita klik ya untuk menonton videonya ya. 1, 2, 3. Silakan menonton. Ingat karena virus corona. Halo teman-teman, sebelum nonton Ya, ini lagi belajar membaca literasi digital ya. Ya. Namun dalam kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah media digital, membuat media digital melalui 3 media. Pertama media PowerPoint, kedua media storyboard, dan ketiga augmented reality ya. Ya. Seperti kita ketahui PowerPoint itu media yang paling bisa digunakan siapapun dan punya kelebihan. Ya, kelebihannya pertama praktis, dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. 2, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa secara jelas. Lalu memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. 4, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, warna, picture, animasi, dan suara hingga membuat siswa lebih tertarik. Dan dapat digunakan berulang-ulang. Ya, oke. Media PowerPoint keuntungannya bisa mengajarkan semua tema yang ada. Jadi kalau di TK saat memang kita tetap pakai media biasa, tetap bentuk boneka itu tetap kita pakai. Tapi sesekali kami juga pakai PowerPoint. Untuk tebak gambar juga seperti itu. Tebak gambar seperti itu. Terus game menghafal pelafalan bahasa baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya, karena kami bilingual juga dengan cara insert gambar dan insert rekaman suara native speaker. Jadi kita tunjukkan
tunjukkan gambar dan ceritanya misalnya animal tentang binatang ya. Kita tampilkan binatang kuda, horse gitu ya. Oke, anak-anak akan disuruh satu-satu coba bunyinya apa, bagaimana pelafalannya, binatang apa ini. Nanti kita setelah mereka sebutkan, kita klik suaranya keluar suara native speaker yang sudah disisipkan, dan mereka akan tahu oh pelafalannya horse itu seperti ini gitu ya. Nah, ini salah satu media yang kami pakai. Sebentar. Ya, ini kita lihat di sini. Ya, contoh aja ini, contoh bahwa ini media yang dipakai di sekolah. Ya, ini saat mengajarkan anak tentang binatang ya. Oke. Ya, di sini anak-anak menebak seperti itu ya. Dan oke, dan ini ada di bagian terakhir ada tebakan. Jadi guru hanya menyebutkan binatang apa ya, disebutkan ciri-cirinya, lalu anak akan menebak gitu ya. Seperti ini ya. Ya, itu yang media yang digunakan di kami. Lalu ya. Oke. Ya, ini adalah cara membuat game tebakan memakai PowerPoint. Dulu gambarnya yang mana yang mau Ya, ditebak. jadi kita Dan setelah sebutkan dulu itu, gambarnya di PowerPoint. Kita ini ya Miss bikin kotak-kotak yang empatnya itu di insert sama shape-nya ini terserah mau 4 atau mau 6, itu tergantung kebutuhan ya Miss. Terus misalkan ini cuma 4 aja. Aduh maaf ini gak rapi, pokoknya ini contohnya kayak gini aja. Halo Bu Rianti, boleh sambil dijelaskan? Oke, ya. Tuh, Jadi misalkan kayak gini udah 4, ini Miss mau ya. ganti warnanya juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kita ubah warnanya. Ya, kita warnakan, kita warna. Supaya Ini guru saya yang jadi kalau di sekolah itu memang guru wajib membuat media atau menciptakan media nanti di-sharing ke teman-teman yang lain. Nah, ini salah satu yang dikerjakan oleh guru kami. Dan nanti dia men-sharing caranya itu kepada teman-teman seperti itu ya. Habis kita punya 4 kotak ini, 1, 2, 3, 4 ini, kita ke sini Miss ke animation. Oke, Nah, itu animation tinggal pakai itu kan animasi. banyak banget Miss Mau ininya. bentuknya saat dipencet, mau menghilang, Banyak atau banget, ada yang mau warnanya hijau, ada muncul yang pelan-pelan, kuning, gitu ya. ada yang merah. Nah, kalau misalkan mau exit, kita kan mau keluarin yang Oke, ya. Nah, lalu itu tadi media PowerPoint. Lalu bagaimana storyboard? Storyboard adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah. Dengan storyboard, maka pembuat cerita dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Nah, untuk anak TK sendiri ini sangat penting karena memang kita kan mengembangkan bahasa anak. Jadi, gimana salah satu cara mengembangkan bahasa anak adalah mereka disuruh cerita. Tapi kadang-kadang kita kesulitan untuk bercerita kalau tidak ada media. Jadi anak-anak memang kita ajak untuk mau bercerita, biasanya membuat karya dulu baru dia mau untuk stimulus mereka untuk bicara ya. Ya, melatih pengembangan bahasa melalui ide orisinil dan pengenalan alam ya. Dan ini kalau storyboard memang kami ambil dari internet. Di internet kita ketik storyboard ya. Seperti itu. Nah, ini nanti oke. Ya, kita pilih seperti ini. Ya, lalu kita pilih yang free online. Biasanya kita pakai yang free aja. Oke. Ya, lalu create story, digital storytelling. Di sini nanti ada create storyboard ya. Nah, nanti di sini tuh macam-macam dari latar belakang ya, kita start a new board
ya, oke. Nanti latar belakang macam-macam sesuai dengan tema di TK juga banyak tentang sekolah, tentang apa gitu ya. Nah, nanti dia anak-anak juga diajarkan untuk masukin kita sekarang mau ngapain? Oh di sekolah, sekolah ngapain gitu kan? Nanti ketemu siapa karakter-karakter yang bisa dipilih juga. Ini bisa macam-macam, bisa ada binatang seperti karakternya. Dan ini adalah salah contoh yang dibikin anak. Jadi hasil karya anak membuat storyboard. Jadi mereka cerita, oh ya aku berangkat sekolah. Memang kondisinya karena memang kan ini bukan bus ya. Jadi memang sesuai sama gambar-gambar yang sudah ada disediakan gitu. Tapi dia dengan ini, aku sekolah, terus aku ketemu bu guru di sana gitu. Nah nanti itu dengan dia bercerita dan dia senang bercerita berulang-ulang karena ini hasil karya dia gitu. Senang diceritakan ke semua orang, ketemu lagi diceritakan. Nah seperti itu adalah membuat media melalui storyboard. Lalu yang terakhir adalah media augmented reality. Teknologi yang menggabungkan benda maya jadi 2 ataupun 3 dimensi ke dalam suatu lingkungan, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Jadi benda maya itu jadi suatu yang nyata walaupun enggak tidak sepenuhnya menggantikan kenyataan, tapi realitasnya bertambah dengan melihat gambar itu ya. Manfaatnya bagi anak membantu pemahaman anak tentang objek yang sedang dipelajari. Kedua, merangsang perkembangan bahasa anak juga dan menggali rasa ingin tahu anak lebih besar. Dan untuk menggunakan augmented reality ini yang harus biasa kita pakai bisa perangkat Android, handphone, iPad, iPhone ya. Lalu kita harus download software augmented reality dan nanti kalau kita sudah download itu kita dapat free storybook yang di-download dalam bentuk aplikasi AR ya. Ini contohnya pelaksanaan. Jadi saat kita bicara tentang kura-kura aja bisa muncul seperti itu. Dan anak-anak senang sekali, benar-benar antusias, bisa bergerak-gerak, oh ya seperti itu. Dan jadi ceritanya jadi banyak ya. Oke, ya, oke, gitu. Ya hasil belajar dari kombinasi penggunaan media digital dan manual. Jadi memang kami digital iya, manual tetap harus dijalankan ya. Anak menjadi senang belajar. Kedua, semangat untuk sekolah karena setiap hari pengalaman baru yang menyenangkan. Lalu daya pikir yang semakin kritis. Ya, demikian yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Ya, saya kira cukup ya. Ya, saya serahkan lagi kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih Ibu Rianti pemaparannya begitu menarik sekali ya gitu. Kebetulan saya juga punya anak usia dini gitu dan betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Rianti, dia itu sangat-sangat tertarik apalagi dengan yang berbau-bau digital begitu ya. Iya. Tadi storyboard, kemudian augmented reality ya. Jangankan anak usia dini Bu, anak SMA aja, wah kalau udah dikasih itu udah heboh ya Bu ya, ramai. Iya. Ya, untuk Bapak Ibu peserta mungkin atau siapapun mangga kalau yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mungkin juga mau sharing pengalamannya mungkin ya gitu, mangga dipersilahkan saya buka sesi tanya jawab. Ya mangga Bapak Ibu silakan. Ya, karena kan memang kalau untuk anak usia dini memang lebih sederhana dibanding SD, SMP, SMA pelajarannya juga ya, karena memang semua lebih belajar mengenali, lebih mengajar emosi seperti itu. Ya mungkin ada, kalau nggak ditanyakan ada yang mau ditambahkan seperti itu, mangga. Kalau saya bertanya boleh ya Bu ya? Iya mangga, sebenarnya. Untuk perangkatnya itu disediakan dari sekolah atau anak diperbolehkan pada saat-saat tertentu gitu ya, anak diperbolehkan untuk membawa atau bagaimana Bu? Jadi memang disediakan di sekolah Bu. Kalau kita pakai yang augmented reality itu memang harus dari handphone gurunya gitu jadinya. Jadi memang anak tidak boleh bawa gadget ke sekolah. Jadi kalau pembelajaran storyboard dia pakai laptop yang punya sekolah. Nah memang kami menyediakan itu memang. Tapi belum banyak. Jadi baru ada 5 dan itu pun bergantian ya jadinya seperti itu. Kalau anak misalnya ya. Ada orang tua yang mau saya pengen ngajarin di rumah misalkan seperti ini, itu diberikan tutorial atau bagaimana? Oh iya,
Karena seperti Karena kejadian hari ini kan, ke kondisi sekarang ini, jadi orang tua kan minta itu, jadi kami pun memberikan tutorial kepada orang tua, seperti itu. Jadi, hmm, cara-caranya kami share by WA gitu, atau biasanya kalau sana mereka, jadi kayak gini kan, kita sekarang pertemuannya pakai Zoom ya, untuk pertemuan orang tua dan murid ya, untuk pelaksanaan di TK ini pakai Zoom. Dan, jadi yang kita gunakan memang, kayak tadi, dalam bentuk PowerPoint yang paling memungkinkan memang untuk, medianya ya. Tapi kalau augmented reality biasanya kami share ke orang tua bahwa nanti kita mau belajar ini ya, nanti tapi itu juga kami kembalikan ya, karena kan memang untuk download ini agak berat ya, agak software-nya agak berat gitu mungkin. Nah, seperti itu. Jadi banyak kan orang tua sangat antusias karena memang jadi anaknya juga senang banget belajar di rumah gitu. iya ya, apalagi bentuk 3 dimensi Iya. seperti itu. Iya, mangga Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan atau berbagi share Izin Bu, pengalamannya? boleh bertanya? Iya, Oh mangga. iya, mangga Bu Yusi ya, Ibu Emma. Iya, Bu Emma. Iya, Bu Emma ya, gini oh iya Bu, ya. nanya plus berbagi pengalaman juga ya Bu. Iya. Untuk Oke, yang mangga siap. AR sama PR memang pernah saya pakai. Saya kebetulan memang ngajar kelas 1 ya, jadi hampir agak sama lah karakter anaknya dengan yang TK. Memang Mm-mm. sih dipakai. Saya pernah coba yang Flipper. Nah, memang anak tuh benar-benar antusias banget dan memang langsung paham. Cuman memang untuk dipakai, diaplikasikan ke ditindaklanjuti ke orang tua agak susah ya Bu, karena memang saya sekolahnya lingkungan sekolah anak-anak itu memang kita di kampung, jadi tidak memungkinkan. Jangankan yang seperti itu, yang kita ngasih mengumpulkan tugas di Google Drive juga lewat Google Form. Mereka juga kadang ribet, Bu ini saya nggak masuk akunnya gini, harus gini-gini. Nah itu yang memang agak-agak ribet. Saya tuh antara pengen ngajak maju lewat semua digitalisasi, tapi kadang-kadang tidak mendukung. Jadi mentoknya tetap aja kita harus yang manual itu mungkin. Jadi Iya. menurut saya ya memang dari kalau Bu Rianti mungkin di kalangan sudah menengah ke atas. Jadi yang sudah melek IT lah. Sedangkan saya yang masih tanggung. Jadi kadang-kadang mungkin ribetnya di situ. Jadi untuk yang media digital itu memang harus sepenuhnya, kalau untuk yang seperti saya mentok itu harus yang memang benar-benar kita dari sekolah full kita yang mendukung, kita yang punya aplikasi dan lain sebagainya. Nah, anak itu hanya berbagi pengalaman di rumah. Ketika orang tua memang menanggapi positif, ya barulah kita memberikan arahan ke orang tua yang memang mau gitu. Jadi seperti itu mungkin menurut saya yang mengalami memakai media digitalisasi seperti itu Bu. Iya. Itu tanggapan dari saya. Terus untuk pertanyaannya, apakah semua yang Ibu terapkan di TK, karena kan memang karakternya balik lagi hampir sama ya antara TK sama SD. Apakah semuanya sukses Bu? Apakah ada pernah tanggapan negatif dari orang tuanya nggak? Seperti apa gitu supaya saya juga ada gambaran, nanti takutnya kasus di Ibu menimpa ke saya bisa berkaca dari pengalaman Ibu. Mungkin itu aja deh pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi sebenarnya Bu, Iya. untuk kalangan kita sih tidak, ya mungkin banyak 80% bisa dianggapnya melek teknologi lah ya. Tapi ternyata guru pun ada yang nggak bisa seperti itu. Tapi kalau begitu biasanya kita kondisikan gurunya mampunya di mana. Misalnya, Miss, saya pembelajarannya by WA video conference deh. Oke, berarti Sunlight-nya, jadi Sunlight itu tidak pakai Zoom, ada satu kelas. Dan itu pun jadi mereka Sunlight-nya hanya berempat. Kalau conference kan video call WA conference kan hanya berempat ya. Jadi satu guru, 3 anak. Jadi mereka tetap melakukan Sunlight nanti, jadi rencananya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak semuanya juga, ada juga orang tua yang memang, aduh saya juga nggak ngerti, itu ada juga. Jadi begitu kami siasati ya. Terus kalau seandainya ada orang tua yang untuk augmented reality ya, kalau yang lain sih sebenarnya orang tua nggak ini, hanya kalau untuk yang tadi augmented reality itu memang kami hanya mensosialisasikan hanya yang mau saja gitu loh. Kalau nanti ini buat bantu mah kalau di rumah mau belajar lagi seperti ini nih caranya biasanya seperti itu. Tapi itu tidak dipaksakan.
kalau dalam kondisi seperti ini ya. Tapi tetap kami melayani anak lewat Zoom. Kalau gurunya bisa, seandainya ada orang tua yang tidak bisa, artinya kami harus tetap melayani lewat video call. Karena kan kalau hafalan surat seperti itu harus terlaksana ya, harus tetap berjalan gitu. Nah, seperti itu. Dan untuk tanggapan orang tua sejauh ini tidak ada respon yang negatif ya, karena apapun yang kita berikan pada anak itu memang benar-benar tujuannya untuk pembelajaran. Dan tidak ada namanya game-game di luar yang takutnya ya, waduh nanti takutnya malah jadi main game yang lain, itu tidak ada. Nah, jadi benar-benar ketat ya kalau sama anak yang memang saatnya memang pakai gadget, pakai hal-hal yang digital ini memang tujuannya buat belajar. Dan sejauh ini pelaksanaannya lancar-lancar saja dan tidak ada keberatan ataupun kekhawatiran atau respon negatif dari orang tua. Ya demikian, Bu Emma ya tadi yang nanya. Bu Emma, iya betul Bu Emma. Bu Emma, bagaimana Bu Emma atas pemaparannya dari Bu Rianti? Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Emma. Iya. Sama. Oke, jadi begitu ya Bu ya, tetap ada kontrol dari pihak sekolah ya Bu. Iya. Bahwa penggunaan pun tetap dikontrol supaya tetap pada sasaran ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sharing lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bu Rianti. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mangga. Ya, jadi mungkin ada yang mau menambahkan sharing seperti Bu Emma juga, mangga Bu Astri, Pak Asep yang kayaknya udah kalau teknologi kayaknya udah digenggaman gitu nih. Iya Pak Asep, mangga Pak Asep. Masukannya untuk teknologi. Pemaparannya cukup bisa diimplementasikan bagi yang memang ini ya. Mangga silakan Bapak Ibu. Ibu pernah ada kejadian nggak Bu anaknya saling rebutan gitu? Oh ya, kalau rebutan kita memang antisipasi. Jadi setiap kita mau mulai satu kegiatan kita harus ada aturan mainnya. Jadi saat sesuatu anak break the rule itu biasanya gurunya langsung dia tahu bahwa oh iya ya saya tidak boleh rebutan. Nah karena memang terbiasa untuk mengikuti aturan main, ternyata anak kecil pun bisa sekali dididik gitu loh. Ini belum waktunya. Jadi memang perlu ketegasan guru, tegas tapi lembut ya, tegas tapi bukannya marah-marah ya, bukannya galak ya. Jadi memang tidak misalnya jadi saat dia tidak sabar gitu pengen rebutan, kita tetap tidak ngasih bahwa itu belum giliran dia. Jadi memang kita di usia dini kan memang diajar macam-macam ya, termasuk untuk mengendalikan diri, termasuk untuk ngantri. Nah, dari situ. Jadi selama ini tidak pernah ada kejadian sampai dengan misalnya laptop 5 anaknya 15 rebutan, tidak. Mereka tahu kapan giliran mereka, tapi di situ fungsinya guru harus benar-benar adil, harus benar-benar tahu bahwa ini giliran siapa. Nah itu ya, guru harus benar-benar terlibat mengawasi. Iya. Pendidikan karakter tetap ya Bu ya di situ. Betul. Jalan juga ya. Justru malah kalau di TK itu tidak dikasih mainan sejumlah anak, enggak. Kalau dikasih sejumlah anak nanti tidak melatih mereka untuk berbagi, untuk antri seperti itu. Sosialisasi, iya betul. Iya, sosialisasi. Nah itu saya pun masukkan anak di itu, tujuan utamanya adalah sosialisasi. Karena udah terbiasa dengan pengasuh biasanya karena iya, semua dikasih ya. Ya. Bu Ria, anak umur berapa? Yang kecil baru mau 5 tahun. Oh, iya. Jadi lumayan lama. Ya, Mangga. Oh, ini ada dari Bu Asri, Bu. Ada tips dan trik jadi guru TK, Bu, untuk saya katanya. Karena memang yang saya tahu harus sabar berlebih katanya. Coba ya, memang dan triknya. Kalau guru TK itu memang harus pertama dari hati, ya, bahwa kita memang passion kita itu ada di dunia anak. Pertama kita harus beranggapan bahwa tidak ada anak yang nakal.
Itu saat kita beranggapan bahwa tidak ada anak yang nakal, kita memandang kesalahan mereka, segala tingkah pola mereka itu ya biasa saja gitu ya. Jadi kesalahannya pun mau berantem, mau bikin pusing kepala, tapi kita yakin bahwa mereka tidak ada anak yang nakal gitu lah. Jadi yang ada hanya anak pingin tahu. Nah, seperti itu ya. Kalau saya triknya seperti itu ya, Bu ya. Jadi tetap ini kok anak membantah mulu ya, ternyata bukan membantah, memang dia hanya ingin tahu bahwa ternyata menurut dia begini loh gitu. Gitu. Atau ada anak yang ini nggak bisa diam loncat-loncat, memang anak itu emang dunianya bermain gitu, tidak bisa kita larang diam dengerin, itu tidak bisa gitu. Tapi dengan guru yang semangat ngajarnya, medianya macem-macem dan bisa menarik perhatian, anak yang tidak fokus pun mau memperhatikan. Nah itu. Jadi kalau triknya jadi guru TK, pertama harus kita rubah dulu mindset kita terhadap anak. Jadi memang tidak ada anak yang nakal seperti itu. Jadi kalau Iya, beda iya. ya sama SMP, mungkin saya jadi pengalaman jadi guru SMP. Anak-anak itu kan sudah ada yang kayaknya tengil gitu ya ke guru yang lawan. Kalau di TK tuh kita rubah mindset itu tidak ada seperti itu. Memang mereka hanya ingin tahu dan memang keinginan tahu mereka besar gitu. Ya, terima kasih Bu Iya. Astri, begitu Bu Astri. Jadi tipsnya adalah rubah mindset dulu ya Bu ya. Iya. Sebelum kita terjun harus merubah mindset bahwa tidak ada anak yang nakal, yang ada hanya mencari perhatian Bu ya. Gitu. Betul, memang jadi guru TK yang pernah saya alami itu luar biasa. Gitu. Saya angkat 10 jempol kalau ada untuk guru TK itu. Oke, mangga Bapak Ibu, ada lagi kah? Atau izin bagaimana? bertanya, Iya, Ibu. mangga Pak Asep. Oke, mangga. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini Ibu Rianti. Iya. Tadi kan pada saat penggunaan AR ya, Iya, AR. ya AR. Memang sempat di kami itu di waktu ada pelatihan KKG memang ada pelatihan penggunaan AR ya. Iya. Dan saya coba sendiri memang dipraktekkan di sekolah memang cukup menarik minat siswa ya. Oh ternyata seperti ini, hanya saja memang untuk perangkatnya memang karena tidak semua siswa punya handphone, jadi ya HP gurunya dulu gitu. Iya, betul Pak. Nah gitu. Cuman ya ada jadi ada sedikit tantangan. Iya. Tantangannya itu selain dari gadget yang masih terbatas, itu ada juga kita agak kesulitan juga untuk mencari bahan yang selaras dengan pembelajaran gitu. Ya. Nah, mungkin Ibu punya triknya atau punya alamat khususnya, misalkan nih di sini nih di alamat web ini lengkap, misalkan ada untuk TK-nya, ada untuk tingkat SD-nya dan yang lainnya. Ya. Itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asep pakai Ya, AR-nya instalasinya dari yang assembler atau apa? saya kemarin apa ya nama yang ada apa namanya yang ada gambar kupu-kupunya itu. Huruf A atau apa? Biasanya Quiver kalau nggak salah Quiver. oh Twitter. Kalau saya assembler yang Quiver. oh gitu. Quiver, ya. Bentuknya kayak huruf apa Pak? Bentuk kalau tampilan aplikasinya sih pertamanya itu kayak gambar kupu-kupu seperti itu, Bu. Ya. Aplikasi Quiver namanya. Oh begitu. Kalau yang saya pakai ini aplikasinya namanya Assembler ya. Assembler itu dia lengkap sekali Pak. Dari pelajaran STK, SD, SMP, SMA pun dari sampai mesin ya SMK itu ada Pak. Cuman memang kalau untuk TK kan free. Kalau untuk yang tingkatnya lebih tinggi lagi dia bukunya berbayar. Emang kebayang bukunya kan Pak yang jadi masalah kan kendala karena memang bukunya buku khusus yang bisa memproyeksikan suatu objek menjadi 3 dimensi, 4 dimensi itu butuh buku yang khusus. Jadi memang dia berbayar. Kalau untuk pendidikan cuma tidak mahal Pak.
saya lihat ternyata buat pendidikan dia ada khusus kalau pendidikan dan tidak untuk dijual belikan, itu harganya murah sekali ya. Tapi kalau memang kalau TK sih memang saya masih free, tapi saya baca-baca juga nih, ternyata harganya memang dia khusus untuk pendidikan dan tidak diperjualbelikan, dia akan kasih harga yang jauh berbeda sama yang untuk yang umum. Dan itu lengkap Pak, dari SD, pelajaran SD, SMP sampai SMK yang tentang mesin tadi, mesin sampai jantung tubuh manusia, biologi itu ada gitu pelajaran. Namanya assembler ya kayak gitu. Nanti Kalau untuk pelajaran SD-nya itu apakah nyambung dengan kurikulumnya nggak, Bu? Nah, untuk SD kan maaf ini SD saya hanya lihat sainsnya aja ya gitu. Oh gitu. Iya, hanya kebanyakan memang lebih ke sains ya. Ya, lebih ke biologi, sains seperti itu yang dipelajari. Oke. Dan Ya, banyak terima banyak kasih, Bu. iya, banyak materi yang walaupun mungkin belum semua ya, karena pun berbeda ini kan buatan luar ya. Mungkin berbeda materi sama di kita, tapi banyak yang bisa dipakai dari situ. Begitu Pak Asep? Oke, terima Iya, kasih, iya. Bu Rianti. Sama-sama Sama Pak Pak Asep. Asep. Iya, Bu Rianti, ini ada pertanyaan dari Bu Nurlela. Beliau ada keinginan untuk menggunakan augmented reality, tapi belum sempat mencoba sampai saat ini. Nah, beliau menanyakan apa Bu kendalanya dalam membuat augmented reality tersebut gitu. Apakah laptopnya ada spesifikasi khusus atau tidak? Oke, untuk augmented reality ini hanya bisa di-download di iPod, Android ya, di handphone dan tidak bisa di laptop. Laptop hanya nanti kita setelah kita download di handphone itu nanti dia ada buku-bukunya. Dan buku-bukunya bisa kita download di handphone, baru kita print di laptop. Itu aja Bu. Jadi laptopnya nggak ada spesifikasi khusus sama sekali. Jadi sebenarnya mudah sekali gitu. Kita hanya perlu download softwarenya aja. Gitu. Nanti Oh, buku-bukunya kita downloadnya tuh free, banyak banget untuk pegangan guru, untuk sebentar. Ya, untuk oh pegangan iya, iya. guru itu ada lengkap ya. Hanya itu Oh, saja, jadi Bu. inti, Jadi kalau seandainya jadi berwarna mungkin di bukunya agak kendalanya mungkin printnya harus lumayan ya. Karena print berwarnanya kan harus lumayan boros. Tapi kan itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi kita bisa pilih oh, iya. temanya, dia bukunya itu bertema tentang animal ya, semua tentang animal juga beda lagi, tentang burung apa binatang melata, jadi kita guru bisa bisa menyesuaikan dengan tema itu ya. Jadi kalau untuk Iya. laptop tidak ada spesifikasi khusus, untuk handphone yang jelas Android atau iPhone, iPad, nah itu memang memang pakai itu downloadnya, tidak bisa di laptop malah. Ya, makasih Bu Oh Nur. gitu ya. Iya. Jadi intinya di HP atau iPad gitu ya Bu ya, di Android gitu. Laptop hanya membantu untuk print saja ya. Iya. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mau nambah masukan? Iya. Oh ya, mangga silakan Bu Eva. Kalau saya untuk di SD sama-sama seperti Pak Asep ya, kita kan pernah dikasih materi tentang AR ya, augmented reality, yaitu kita pakai Kuiper. Nah, kalau untuk kita yang saya pernah coba disosialisasikan di KKG, dikasihkan. Jadi kalau untuk yang AR itu kadang ada beberapa HP yang nggak bisa Bu. Kalau untuk yang Kuiper ya, yang pernah saya coba itu aplikasi Kuiper. Jadi Kuiper itu memang benar seperti Gitu kita ya. ngeprint di laptop, tapi di print juga ada beberapa yang harus berbayar. Iya. Dipilih yang gratis. Nah, di print nanti saya warnain itu bebas semau kita. Nah, kita warnain merah ya, TV juga warnain, tapi ada beberapa HP memang nggak bisa dia di scan, si gambar itu nggak muncul, nggak bergerak. Jadi nggak tahu ya apa yang tuh. Jadi ada beberapa HP yang memang tidak nggak bisa nangkep ya, bisa menunjang ke aplikasi tersebut. Itu mungkin masukan dari saya. ya. Iya, itu Bu. Kebetulan kalau saya bisa bicara ini karena memang kebanyakan guru saya HP-nya Oppo. Jadi saya nggak tahu.
Kalau Ah, misalnya ada handphone yang tidak bisa, tapi mungkin berarti memang ada spesifikasi ya. Mungkin tergantung tergantung softwarenya juga kali ya. Tapi tadi Pak Asep dan Bu Emalia nggak bisa karena handphone tertentu ya berarti bisanya ya. Oke, baik-baik. Ya, makasih oh Bu Eva. iya, iya. Iya, jadi tetap ya harus kita coba-coba dulu berarti ya kalau sebelum dilaksanakan Mm-mm. AR ini. Gitu. Iya. Saya dulu pernah lihat juga waktu PPG itu AR ini dan sebetulnya banyak ya di website juga untuk yang macam-macam ini. Mm-mm. Jadi kita untuk materi bisa kita sesuaikan ya Bu ya. Kita Iya, maunya apa, tinggal ambil begitu ya Bu ya. iya betul Oke. Bu. Dan Bapak Ibu, waktu kita ada sekitar 4 menit lagi. Jika ada yang masih ingin bertanya, mangga silahkan. Yang masih mau sharing, jangan lupa Bapak Ibu presensinya silahkan diisi. Untuk Bu Eva boleh di-share lagi presensinya Bu Eva. Siapa tahu ada yang bisa mengisinya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang penasaran? Saya penasaran pengen mencoba Bu. Iya, kita juga yang guru saat mencoba pertama kita juga agak histeris, wah lucu ya, wah apalagi anak-anak ya. Ya, Iya gitu. betul. Ya, Baik. saya cukup kali ya? Cukup ya? Iya, Iya. waktu kita 3 menit lagi mungkin jika memang sudah rasa penasarannya terobati atau mungkin bisa japri nanti ya Bu Rianti Iya, ya kalau mangga, ada yang mangga. Ya. bertanya lebih lanjut gitu. Untuk waktu di room ini dicukupkan dulu sekian. Mangga Ibu Rianti memberikan kesimpulannya Ya. untuk materi hari ini. Ya, demikian materi yang telah saya paparkan. Saya sadari pasti banyak kekurangan dan pasti perlu banyak masukan, tapi insya Allah ini tujuannya untuk sharing dan untuk lebih baik lagi nanti ke depannya bagi saya pun dan bagi pendidikan anak usia dini secara umum. Ya, demikian mohon maaf atas segala kesalahan kata ya yang saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Evi. Maaf, Bu Ria. Iya. Bu Evi. Baik Bapak Ibu. Ya, nama saya Asus terus Bu maksudnya. Baik Bapak Ibu, sekian untuk materi hari ini tentang pembelajaran digital bagi anak usia dini. Untuk room kali ini kita cukupkan sesi ini, kita cukupkan sekian. Saya pun secara pribadi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang terjadi. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rianti Fitriana MPD selaku presenter pada malam hari ini dan kepada Ibu Rianti PSPD selaku moderator. Ucapan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ibu Nurlela dan Bapak Anwar selaku instruktur pada malam hari ini yang selalu setia mendampingi kami. Tentunya pada intinya guru dan media itu kan dari kesimpulan tadi harus selaras ya. Tapi secanggih apapun media yang dimiliki, kalau guru tidak bisa memanfaatkan akan mubazir dan tidak akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena kita era digital juga, pembelajaran mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi harus mengikuti digital juga. Karena kan kalau dalam Islam sama ya,
seperti pesan Ali bin Abi Thalib bahwa kita pun harus mendidik putra-putri kita sesuai dengan zamannya, karena mereka pun hidup bukan hidup di zamanmu. Artinya kita harus tetap menciptakan inovasi-inovasi guna menghadapi era-era yang semakin kesini semakin canggih. Baik, belajar efektif dan menyenangkan dengan media belajar digital bagi anak usia dini sangat menginspirasi, terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan Ibu Rianti bisa memberikan paparannya kepada teman-teman guru taman kanak-kanak khususnya di Kecamatan Sukaraja dan umumnya di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku host pada malam hari ini, Eva Sapitri, dan teman kami, pemateri kami, Ibu Rianti Fitriana dan Ibu Ria selaku moderator. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh yang belum sempat isi resensinya diisi lagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang telah bertugas. Sudah cukup baik ya. Saya izin leave room ya Bapak Ibu.